Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu wawancara dengan kepala sekolah. Perkenalkan, nama saya Reni Mariati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Cilegon. Selama mengikuti pelatihan dan pendidikan calon guru penggerak, saya didampingi oleh ibu fasilitator yaitu Ibu Ratnawati dan pengajar praktik yaitu Ibu Ernawati. Adapun tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lainnya. Berikut wawancara saya. Yang pertama yaitu dengan narasumber Ibu Hajah Najiah Tamain MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Cilegon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 SMP Negeri 3 Cilegon. Saya Muhammad Aryon. Saya Yeni Sumiati. Dan saya Reni Mariati. Akan melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan pada modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi, Oke. Pak, Ibu. Ibu mohon izin kami dari CGP Angkatan 11 izin perkenalan diri. Saya Muhammad Aryon. Kemudian Ibu Reni sebelah kanan saya, sebelah kiri saya Ibu Yeni. Kami CGP Angkatan 11 Kota Cilegon. Mohon izin kepada Ibu untuk berwawancara karena kami ada tugas nih Bu, demonstrasi kontekstual modul 3.1. Mungkin Ibu berkenan Bu ya? Siap, berkenan untuk diwawancarai oleh 3 angkatan CGP Angkatan ke-11. Oke, siap. Terima kasih Bu. Mungkin langsung saja Bu ya. Langsung saja ke pertanyaan. Sudah siap Bu ya? Insya Allah siap. Oke. Langsung Bu Reni. Baik, Ibu mohon izin waktunya kepada Ibu Haji Najiah Tamain MPD. Sebelumnya kami CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri Kota Cilegon mengucapkan terima kasih atas waktu dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Ini saya terkait dengan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya ingin wawancara kepada Ibu yaitu terkait pengalaman Ibu dalam selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan pada saat di SMP Negeri 3 Kota Cilegon. Baik, salah satu kasus dilema etika ya. Iya, Ibu. Dilema etika dalam pengambilan keputusan yang pernah dihadapi saya selaku kepala sekolah saat periode kenaikan kelas itu akan berlangsung semester genap nanti, ini masih semester ganjil, dihadapkan dengan permasalahan capaian pembelajaran. Jika ada salah satu siswa yang nilainya di bawah capaian, belum memenuhi capaian pembelajaran yang diharapkan, capaiannya 80 misalkan, tetapi siswa tersebut memperoleh nilai di bawah capaian, ada nilainya 65. Nah, kami dilema saat itu karena memang kalau nilai di bawah capaian, tentunya anak ini kedepannya, terutama nanti setelah mereka lulus untuk
melanjutkan jenjang yang lebih tinggi itu tentunya melalui jalur prestasi sangat tidak memungkinkan. Untuk itu upaya kami di remedial terus anak itu sampai anak itu mencapai capaian pembelajaran yang dimaksud dari sekolah kami. Mudah-mudahan itu membantu bagi siswa tersebut untuk mencapai capaian pembelajaran yang maksimal. Baik Ibu, terima kasih. Berarti pengalaman dilema ketika saat mengambil keputusan itu pada saat di SMP Negeri Kota Cilegon, pada saat periode kenaikan kelas, di sini banyak masih siswa yang nilainya di bawah KPM ya Bu ya. Kemudian Ibu mengambil keputusan untuk mengadakan rapat dengan guru untuk memperbaiki nilai tadi, yaitu dengan salah satunya adalah membuat mengadakan remedial, kemudian supaya meningkat hasil pembelajaran siswa. Baik Ibu, terima kasih. Akan dilakukan oleh rekan saya. Baik Bu, tadi sudah mendengarkan ya tentang adanya apa ya, identifikasi masalah Bu ya tentang itu. Nah, kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau rujukan moral? Itu bagaimana Bu cara mengidentifikasinya? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan memang dilema etika atau rujukan moral, itu bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar. Saat akan membuat keputusan, tentunya kami akan mengidentifikasi dulu kasus-kasusnya. Kemudian kami juga membuat kebijakan ataupun kami bermusyawarah dengan para wakasek agar kasus ini dicarikan solusinya, dan kami akan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus itu tersebut merupakan rujukan moral ya. Ya tentunya kami akan membuat keputusan yang hasil dibicarakan dengan wakasek tadi, ya wakasek semuanya ada di sekolah kita, agar pilihan itu tepat gitu. Begitu mungkin. Jadi artinya Ibu dalam mengidentifikasi melibatkan semua aspek Bu ya, mulai dari wali kelas, kemudian tadi apa para wakasek, dan setelah itu baru dicari akarnya apa, kemudian baru diputuskan sehingga tidak membuat kesalahan dalam membuat putusan itu ya. Oke. Ya itu langsung dilanjutkan dengan Ibu ini Baik Ibu, mohon izin. Selama ini bagaimana Ibu sendiri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik Bu Yeni, ini hampir sama pertanyaannya dengan Pak Aryon tadi ya. Sama-sama memiliki dua kepentingan yang memang sama-sama benar. Memang sih ini agak sulit ya menentukan, tapi kami punya kebijakan. Sekali lagi kami akan mengidentifikasi dulu dengan semua guru mapel tentunya ya, ini kaitannya dengan mata pelajaran tentunya ya, untuk mencapai pembelajaran itu tentunya semua mapel. Kami musyawarahkan dengan guru mapel, dengan semua wakasek yang ada di sekolah juga, agar kami tidak salah mengambil keputusan, karena memang sulit, ini dilemanya sama-sama benar. Nah, nanti hasil dari musyawarah kami dengan guru-guru, dengan semua pihak tentunya di sekolah, baru kami akan memutuskan dan punya kebijakan tepatnya anak ini kemana gitu diarahkan. Mungkin seperti itu Bu Yeni. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, saya meneruskan pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan dalam
mengatasi permasalahan tersebut. Baik, terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya. Tentunya sebelum kami membuat keputusan, biasanya saya menerapkan beberapa prosedur, melalui prosedur. Yang pertama itu menelaah dulu kasus yang terjadi secara rinci. Misalnya waktu kejadian, pihak yang terlibat, kemudian alasannya, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, saya mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Yang berikutnya, saya juga akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kemudian kepedulian, dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jika dalam situasi tertentu ada dua pihak yang sama-sama benar. Dan yang terakhir, saya akan merefleksikan keputusan tersebut pada posisi saya yang harus menerima keputusan. Itu Bu Reni mungkin jawabannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Berarti ada 4 langkah ya Bu, 4 langkah. mengambil prosedur atau keputusan yang diambil. Betul. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Aryon. Oke Ibu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak Aryon, menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah dan pengujian benar lawan benar. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa lebih mudah menetapkan prinsip dalam membuat keputusan. Ya. Jadi artinya Ibu dalam membuat keputusan selalu dengan pengujian dulu Bu ya. Betul. Pengujian dulu barulah ada keputusan. Ya mungkin yang kelima langsung dari Bu Reni. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Baik Bu Yeni, selama ini yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Kemudian sebagian orang cenderung memberikan kritikan pedas dan menjudge bahwa saya tidak tegas saat mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang. Padahal saya putar, pertimbangkan kembali kebaikan bersama dan masa depan murid. Namun hal ini wajar terjadi dan masih bisa saya atasi. Berarti Ibu tetap mempertimbangkan kebaikan bersama ya Bu, Betul, dan selalu juga mempertimbangkan kebaikan masa bersama. depan atau kepentingan dari murid. Iya. Silakan lanjutkan Bu. Baik Ibu, dalam mengambil tadi sebuah keputusan, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik Bu Reni, biasanya jika situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan di tempat. Saya terlebih dahulu menelaah dulu kasus tersebut
secara rinci dengan mengumpulkan fakta, pihak yang terlibat, dan informasi lainnya yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan. Selain itu, saya juga akan melakukan musyawarah bersama guru-guru untuk mendapatkan masukan. Kemudian saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir dengan matang. Setelah itu, barulah saya mengambil keputusan. Begitu Bu Reni? Baik Ibu, terima kasih atas paparannya. Sebenarnya akan melanjutkan oleh Ibu Widion. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya. Dalam setiap ibu mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terkadang ada kalanya saya membutuhkan pendapat dari orang lain dalam membuat keputusan. Biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid, ada wakil kesiswaan yang membantu saya dan lain sebagainya. Hal itu tentunya dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Baik, jadi ibu dalam mengambil keputusan itu selalu berkoordinasi, selalu mengajak artinya ngobrol ya dengan khususnya kesiswaan dan mungkin wali kelas Bu ya, untuk mempermudah dalam mengambil keputusan ibu. Begitu Bu ya? Iya, begitu Pak Aryon. Ya, lanjut oleh Bu Reni. Oke. Selanjutnya yaitu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, lalu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Baik Bu Yeni, ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Maka untuk membuat keputusan, hendaknya kita memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kebijakan yang luhur. Itu Bu Yeni. Berarti pada saat Ibu menghadapi dilema etika, Ibu berkoordinasi dengan pihak lain seperti Wakasek dan juga guru-guru yang berada di sekolah, lalu diambil keputusan yang terbaik yang bertujuan untuk kebaikan dari murid-murid kita di sini dan juga mengambil dari nilai-nilai kebajikan yang luhur. Begitu ya Bu? Betul, betul Bu Yeni, seperti itu. Oke, baik Ibu, dari hasil wawancara ini mungkin kita sedikit merangkum apa yang Ibu sampaikan dalam pengambilan keputusan. Ibu selalu yang pertama adalah sebelum itu mengambil keputusan selalu mengidentifikasi dulu, mencari tahu bagaimana apa, kemudian Ibu selalu berkoordinasi, berkomunikasi, berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru-guru, dengan para wakasek, gitu kan. Karena dalam pengambilan keputusannya Ibu memikirkan tentang dampaknya Bu ya, dampak artinya dampak ke anaknya, dampak ke lingkungannya. Ya tadi berbicara dengan dilema etika dan rujukan moral. Pada akhirnya nanti ada hasilnya, nanti keputusan itu menjadi keputusan yang baik Bu ya, baik dan yang terbaik untuk anak-anak dan sekolah gitu. Mungkin tambahan dari Bu Yeni atau Bu Eni? Ibu dalam mengambil satu keputusan, di sini Ibu sudah menerapkan dilema etika dengan rujukan moral antara benar dan salah. Sebenarnya telah melakukannya sesuai dengan prosedur harapan dia. Ya, seperti itu mungkin Bu Reni. Saya setuju sekali bahwasanya dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan dilema etika yang terjadi di sekolah, maka harus ada kerjasama semua pihak dari warga sekolah. Itu saja. Ya, mungkin cukup sekian Ibu ya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf ya waktunya. Semoga Ibu selalu sehat dan doakan kami bisa lulus semua.
Bu Reni, Pak Aryon, Terima ini kasih juga waktunya, Ibu. semuanya lulus dan sukses. Oke, mungkin Ibu terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut wawancara saya yang kedua, yaitu dengan narasumber Bapak Dian Sudiono MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cilegon. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Oke, perkenalkan nama saya Yeni Sumiati dan kami dari CGP Angkatan 11 dan rekan saya yaitu Ibu Reni Mariati dan rekan Saya Muhammad Aryan, Pak Aryan. Iya, mohon maaf Bapak, kami mengganggu waktu Bapak karena pada saat ini kami mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan di modul 3.1 dan kami mohon untuk Bapak dapat berbagi pengalaman dalam pengambilan keputusan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih ya Bu Reni, Bu Yeni, Pak Aryon ya, semua teman-teman saya semua. Kita sharing ya, sharing karena berdasarkan pengalaman Ibu, Ibu yang berbeda pengalaman. Mudah-mudahan kegiatannya lancar, kemudian proses pendidikan hubungan Bapak Ibu ke depan lancar ya. Yes, ya. Kalaupun ada masalah bisa diselesaikan. Yang bisa saya bantu, insya Allah saya bantu. Mohon maaf, saya bukan pemuas, tapi apa yang pernah saya lakukan insya Allah akan saya paparkan sini. Silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang pernah Bapak alami? Oke, baik Bu, baik, terima kasih. Ini yang seninya di sini Bu ya. Iya. Di sini dan resikonya di sini. Iya. Karena sebagian tugas dari pemimpin itu kan membuat keputusan. Dan yang paling penting adalah bukan hasilnya ya, tapi bagi saya adalah proses membuat keputusan itu. Iya. Makanya ketika Ibu bagaimana cara mengidentifikasi apakah ini adalah dilema etika atau rujukan moral, maka yang harus paham dulu adalah sebetulnya apa bedanya, apa maksudnya dari dilema etika dan rujukan moral itu, sehingga kita bisa melihat oh ini adalah dilema etika yang rujukan moral. Bagi saya sendiri itu seni ya. Seni ketika kita harus dihadapkan itu. Karena keputusan itu dinanti bukan oleh saya sendiri, oleh si banyak. Nah, selain harus memahami itu, Bapak Ibu harus paling menempatkan inilah kasus berupa dilema etika ini adalah rujukan moral. Sehingga kalau kita bisa menempatkannya, insya Allah tidak akan salah. Sekalipun memang berat ketika kita menghadapi dilema etika daripada, kalau bagi saya, bagi Bapak ya, lebih berat menghadapi dilema etika daripada rujukan moral. Karena kalau bagi saya, kalau politik dan hukum, dilema etika itu adalah politik. Iya. Kalau rujukan moral itu hukum. Dilema etika itu abu-abu. Semuanya benar ya kan? Tapi dalam pelaksanaannya bertentangan ini. Kemudian kalau rujukan moral itu kan hukum, hitam putih. Hitam putih kayak TV. Kan kalau hitam putih Bapak Ibu sudah, bukan berarti kan jelek atau putih baik ya, tapi orang menafsirkan putih itu baik, itu kan jelek. Tinggal memilih mana yang baik, mana yang jelek ya. Tergantung keberaniannya kalau di rujukan moral. Jadi yang terpenting adalah memahami dulu ya, apa itu dilema etika, apa itu rujukan moral. Bu Reni, sorry. Baik Bapak, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya yang kedua yang selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan sekolah Bapak. Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke,
Bapak contohkan ya, misalkan yang dilema etika yang pernah Bapak alami ya, ketika PPDB, ya PPDB kita tahu bahwa guru itu tidak boleh membantu siswa masuk dalam PPDB. Mungkin pemahaman kita membantu itu adalah teknis ya, lewat membantu memasukkan dalam sistem kita ya. Karena ya apalagi keluarga, tetangga ya. Nah, tapi di masyarakat itu, orang tua itu membantu itu seakan-akan dia pasti keterima. Terima kasih atas paparannya. Selanjutnya yang kedua ya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan sekolah Bapak, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dalam kebajikan. Oke, Bapak contohkan ya, misalkan yang dilema etika yang pernah Bapak alami ya, ketika PPDB itu, yang PPDB kita tahu bahwa guru itu tidak boleh membantu siswa masuk dalam PPDB. Mungkin pemahaman kita membantu itu adalah teknis ya, lewat membantu memasukkan dalam sistem kita ya. Karena ya apalagi keluarga, tetangga ya. Nah, tapi di masyarakat itu ya, orang tua itu membantu itu seakan-akan dia pasti keterima. Itu dilema ya. Dilema. Nah, oleh karena itu harus dibedakan. Nah, kemudian kalau rujukan moral itu yang paling ini ya sekolah, misalkan ini sekolah ini butuh dana untuk pembangunan, tapi ada aturan tidak boleh menarik iuran ya. Kan udah jelas tuh. Ada aturan ya, ada aturan tidak boleh, makanya jangan melaksanakan. Atau disiasati bentuknya sumbangan, atau yang bekerja adalah komite sekolah, kan komite sekolah itu berhak untuk menggalang dana. Nah, sepertilah contoh kecil ya yang pernah Bapak jumpai. Nah, sekarang bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan ya? Pertama, karena background Bapak guru PPKN ini menjadi pengalaman kuat ya, sehingga bisa membimbing ya. Lihat pertimbangan dasar hukum dulu. Apakah ini sesuai dengan aturan atau tidak? Nah, karena kalau kita dihadapkan dengan dilema etika, dilema nih, maka yang diambil itu mana yang sesuai dengan hukum. Hukum juga kan berjenjang, mana yang paling tinggi. Itulah yang dilaksanakan. Nah, selain lihat dasar hukumnya, kebermanfaatannya, kemaslahatannya, mana lihat kegunaannya. Kalau kegunaannya lebih besar, ambillah yang itu. Maka kita harus tutup mata sebelah, misalkan, atau dua-duanya tutup mata untuk kepentingan yang kegunaannya kecil, kepentingannya kecil. Karena ya kalau bagi Bapak sendiri, ya, pengalaman juga akan kaitannya mungkin kalau Bapak Ibu bukan guru PPKN, tidak akan pernah mendapatkan keputusan itu tidak ada yang paling baik. Tidak ada yang terbaik, tapi ada yang paling mungkin. Yang paling mungkin, yang paling mungkin itu bukan keputusan terbaik. Ini saya terbaik, nanti enggak. Selain kemaslahatannya, dasar hukumnya, kemudian, nah ini sifatnya. Nanti Bapak Ibu akan dihadap karena seorang pemimpin itu keputusannya bukan lagi hari, jam, menit, tapi detik misalnya. Maka lihatlah mana keputusan yang mendesak dan genting. Ya, utamakan itu. Sekalipun kecil tapi mendesak penting utamakan. Kemudian yang penting, kemudian yang biasa. Dari kadar itu Bapak Ibu bisa melihat, oh berarti kalau yang penting itu berarti besar, dampaknya besar, ya, efeknya besar. Kalau yang biasa kan bisa dinantikan aja lah, tunggu dulu atau bisa di cancel dulu. Jadi yang Bapak jalankan itu melihat dasar umumnya, kemaslahatannya atau kebermanfaatannya, kemudian waktunya, sifatnya harus membuat keputusan sekarang apa nanti. Paling mungkinnya itu yang mana gitu. Betul. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selanjutnya dilakukan oleh rekan saya Pak Arion. Oke, selanjutnya saya Pak Dian. Ya, Kemudian nih Pak Dian, untuk langkah-langkah dalam pengambilan keputusan atau prosedur nih, seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, kalau langkah-langkahnya kan keputusannya itu diambil, itu berarti ada prosesnya. Sebelumnya lah, sehingga itu menjadi kebiasaan, bahkan menjadi praktek baik. Yang pertama,
ketika kita ini tahu bahwa harus ada keputusan, maka sebaik mungkin kita cari informasi selengkap-lengkapnya dengan sumber yang ahli tentunya, yang bisa dipercaya. Data bisa, atau pendapat orang bisa, atau mengumpulkan itu bisa konsultasi dengan atasan. Konsultasi dengan atasan kan sebagai penegas. Kemudian setelah terkumpul informasi, kemudian jangan lupa sebelum proses diskusi musyawarah kita harus punya konsep dulu nih. Kira-kira yang akan kita bawa, seperti Bapak Ibu ketika kesini apa nih yang akan ditanyakan, kan ada pertanyaannya. Sebelum mendengarkan ke orang lain, karena orang lain itu biasanya, apalagi seorang pimpinan, yang ditunggu-tunggu itu terserah Bapak aja lah nih. Mungkin ada biasa seperti itu. Nah, ketika ada anggapan bahas menurut Bapak apa itu kita sudah punya sebetulnya, tapi bukan dengan otoritas kita, dengan tangan sini. Menurut Bapak adalah begini. Itu kalau bahasa saya itu rancangan sementara, keputusan sementara yang akan dibahas ketika rapat. Nah, setelah ada rancangan sementara, keputusan sementara, baru kita musyawarah diskusi dengan tim, karena sekolah ini kan ketika ada Bapak, yang terpenting bukan hasilnya tapi prosesnya. Sebetulnya prosesnya. Sehingga ini persepsi yang salah ya. Kalau sudah menjadi keputusan itu sebetulnya bukan keputusan sekolah. Keputusan sekolah. Kalau kepalanya mah inilah keputusannya. Keputusan sekolah yang mana? Di sekolah itu nggak dari mulai penjaga sampai siswa, penjaga sampai kepala sekolah, itu kan keputusan sekolah. Maka dilibatkan walaupun hanya waksanya. Kan mereka itu adalah perwakilan mereka, paling tidak itu. Apalagi mereka kan tidak manajemen. Itu prosesnya yang musyawarah, dan kemudian jangan lupa tetapkan. Jangan ketika kita berkumpul seperti ini diskusi tidak ditetapkan. Ya. Walaupun sederhana tetapkan, karena itu akan mengikat semuanya, baik yang hadir maupun tidak hadir. Setelah ditetapkan umumkan. Kalau bahasa Bapak umumnya kalau kebijakan itu biasanya bukan pengumuman Pak. Tapi bahasa Bapak karena lagi-lagi Bapak PKN maka bahasanya maklumat. Kalau teman-teman PPKN sudah paham ya, kalau Pak dia belum maklumat itu pengumuman sih. Tapi kan sama-sama Bu, ya maklumat itu isinya informasi penting ya. Nah, setelah diumumkan, laksanakan, lalu Pak evaluasi. Karena apalagi waktunya mendesak, kita membuat keputusan pasti orang lain mengevaluasi. Nah, bukan berarti keputusan tidak bisa diubah. Justru evaluasi ini kita kalau misalkan jelek kita ubah. Kenapa bisa? Ya tidak ada yang sempurna. Kalau ini keputusan diambil dalam sekian detik, itu mungkin prosedur telah-telahannya yang biasa Bapak ambil lah. Kalau tidak itu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaannya nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, ini menarik nih. Yang efektif Bu ya. Iya, sama. Satu, cari dasar hukumnya. Lagi-lagi kalau kita dilema, pusing, kita sudah mau perasaan, mau kepentingan, terutama perasaan kita, pandangan diri kita, perasaan diri, maka yang paling aman, paling efektif yang pernah saya lakukan adalah mana yang sesuai dengan aturan. Kembalikan kepada aturan. Nah, makanya sekolah itu apapun tindakannya harus ada SOP-nya, aturannya, supaya kita tidak lagi harus berbusa-busa menjelaskan, tidak harus bingung. Kalau kita memang Pak kan aturan juga tidak ideal. Kalau tidak ideal, ubahlah aturan juga. Tidak ada yang tidak bisa diubah. Maka itu akan menjadi sandaran kita untuk melangkah. Dua, selain tadi ya, mana yang lebih bermanfaat. Ambil yang paling banyak manfaat. Ya paham lah itu mah. Bagaimana kita mengambil yang sedikit manfaatnya. Kemudian manfaatnya sudah, waktunya sudah tadi yang mana yang paling penting. Mana yang paling penting harus utamakan. Tidak melihat dari mana asalnya, tapi mana yang paling mendesak, paling penting ya. Kemudian jangan terburu-buru. Tapi memang seninya di sana kita dituntut mendesak terburu-buru ya. Terburu-buru. Dan kalau bisa jangan di situasi yang kita sedang labil. Jangan, bahkan jangan menganggap itu keputusan kalau kita sedang marah. Jangan dapat keputusan. Ya. Makanya kalau Bapak marah misalkan, Bapak marah begini, minta maaf kan,
Kalau itu harus betul-betul keputusan yang baik dilaksanakan, kalau enggak ralat. Kalau sedang terus terang aja saya sedang marah. Gitu. Karena memang jangan membuat keputusan ketika kita sedang labil, sedang marah. Maka ambil keputusan pada saat tenang. Hal-hal yang efektif itu dan setelah itu, selain tenang, hati kecil lupa itu. Itu naluri. Semakin karena kan naluri itu biasanya timbul dari pengalaman. Pak Riwan untuk Bu Yani itu sering mengalami masalah ini. Pengalaman ketika membuat keputusan tiba-tiba timbul hati kecil saya. Biasanya itu pakai itu kecil atau naluri atau intuisi. Dan selama ini efektif ya. Itu mungkin. Baik Pak, saya Ya. melanjutkan pertanyaan yang kelima ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Tantangannya ya, kalau dilema etika itu sering dihadapkan satu konflik kepentingan, bahkan risiko jabatan. Mengambil keputusan jabatan yang dijaminkan kan, itu konflik kepentingan. Karena konflik kepentingan itu biasanya kepentingan pribadi itu mengalahkan kepentingan orang banyak tuh. Karena sumbernya atau kedudukannya. Yang kedua, ya karena juga saya manusia ya, tapi katanya kalau laki-laki perempuan beda perasaan dulu. Ya, perasaan. Dan karena keuntungannya karena saya laki-laki, Pak tapi nggak tahu Pak laki-laki nggak ya? Karena belum tentu Bu, laki-laki juga kan ada yang mengedepankan perasaannya daripada apa sehatnya. Itu bahasa pikir ya. Apa logisnya, rasional ya, rasional. Karena saya pikirkan rasional. Ya. Itu sering menyampingkan perasaan. Udah amat saya nggak ada perasaan, tapi ini adalah logis. Kan ada juga yang logis tapi tidak berpikir kemanusiaan kan. Itu yang kedua perasaan. Yang ketiga sering hadapan itu adalah takut keputusan yang salah itu salah. Nah itu Bapak Ibu ketika jadi pemimpin keberanian itu yang diutamakan. Kan ada berpikir ini resiko ya. Resiko. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Seorang pemimpin itu ini yang saya pegang. Kalaupun benar itu akan menjadi kebanggaan bagi Anda. Benar kan? Bukan benar nih. Tuh kata saya juga ikut lomba itu tuh Pak Rian. Itu udah punya ini juara kan? Ih kamu mau udah saya bilangin tuh nggak akan juara ikut aja. Jangan takut. Karena walaupun pemimpin walaupun salah itu akan menjadi apa benar ya, kebanggaan. Apalagi salah, kalau salah itu akan menjadi kita lebih bijak. Pengalaman kan? Ya, lebih bijak lah. Kalau sudah pernah begini ya ulang lagi kan? Kalau nggak pernah kan nggak mungkin mengatakan itu. Kalau benar akan jadi kebanggaan, kalau salah akan lebih bijak. Nah, itu jadi apa namanya ketakutan untuk salah itu pasti. Tapi jangan sampai mengeluarkan tidak berani. Buat kita ini kalau berani. Ya, lanjut. Mungkin pertanyaan nomor 6 nih ya. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Misalkan ketemu nih Pak, ada satu masalah, apakah Bapak langsung di tempat atau mungkin ada cara lain lah gitu? Oke. Kalau masalah itu berarti proses pembuatannya ya? Iya. Saya lihat besar kecilnya dulu. Besar kecilnya dari masalah yang harus diputuskan. Nah, kemudian mendesak pidana. Jangan sampai ketika ada guru yang mengikut nilai ketika mau PTS ikut nilai rapor misalnya sementara dia tidak berpedoman pada data nilai misalnya. Asal dianya. Nah, kalau saya biarkan itu akan rugi. Ya, anak-anak kita yang semakin banyak, semakin lama semakin banyak yang jadi korban, maka kemudian guru itu akan semakin lama semakin kebiasaan, maka itu harus segera. Karena jelas itu masalah. Nah, jadi itu yang mendesak ya. Kenapa mendesak? Kalau dibiarkan nanti saya sebagai pimpinan itu lalai. Dampaknya akan kelihatan. Itu harus segera. Nah, tapi kalau misalkan masalahnya besar,
dan kemampuan kita memang tidak mumpuni, kita jangan memaksakan, maka kita tunda. Ya, tunda. Ya, itu juga perlu waktu. Kan tadi juga kan jangan tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Terbuka saja. Ya, kalau bisa saya putuskan, saya putuskan. Kan ada bahasa, kan saya bukan pemuas. Pemuas apa? Izinkan saya berpikir, izinkan saya bertanya untuk membuat keputusan yang paling baik. Artinya paling ya begitu ya, besar kecilnya, ya waktunya mendesak apa tidak. Baik, Kakak, selanjutnya yang ketujuh ya Pak ya. Apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Konsistensi terhadap aturan. Ya. Apakah Bapak misalkan saya konsisten peraturan, gampang dapat masalah ini sebelum ada payung hukum kan biasanya begitu tuh. Tidak dulu memerlukan statement. Kedua, pengalaman yang paling gampang itu adalah tanya atasan. Ya, tanya atasan karena itu akan memudahkan kita supaya kita tidak banyak berpikir, kan atasan biasanya pengalaman banyak. Itu yang saya katakan, jadi selain konsistensi aturan, konsistensinya, kemudian pengalaman ya tanya kepada atasan, kemudian jangan lupa Bapak Ibu, kita punya di keyakinan kita ya berdoa ya. Bahkan kita juga punya sholat yang khusus untuk memperoleh keputusan yang benar ya. Istikharah. Artinya itu adalah upaya kita sehingga kita dipermudahkan. Jadi selain taat kepada aturan atau konsisten, pengalaman tanya atasan, kemudian ya doa dengan sholat tadi. Karena kita mengakui bahwa kita itu memang tidak ada apa-apa. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Dian, sebelum kita tutup. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman pengambil keputusan selama ini, Pak? Oke, karena saya konsisten di awal ya bahwa membuat keputusan itu adalah tugas pemimpin, kewajiban pemimpin. Bahkan saya itu seringnya memimpin. Ya. Maka pelajaran yang berharga itu ini adalah belajar sebagai pemimpin. Tidak mungkin pemimpin tidak membuat keputusan. Kemudian, nah baru sekarang belajar supaya bisa adil. Seperti yang saya katakan tadi, itu kan jangan takut Pak Aryo atau Bu Yeni, Bu Reni ya. Pemimpin membuat keputusan walaupun benar itu kan kebanggaan, kalaupun salah dia akan semakin bijak. Siapa tuh kalau satu? Itu terekam terus itu ya. Jadi berani bukan tanpa dasar. Jadi belajar untuk adil, kemudian nah sekarang berlakunya supaya dalam proses membuat keputusan itu kita belajar arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana itu caranya ya, cara membuat keputusannya ya. Kalau adil kan hasilnya tadi ya. Dan yang terakhir belajar untuk berani dan menghadapi masalah. Jadi masalah itu jangan ditinggalkan, tapi harus diselesaikan. Penyelesaiannya ya ada keputusan. Tuh, jadi mudah-mudahan itu Ibu apa yang saya yakin ya teman-teman bisa satu tadi belajar jadi pemimpin. Penggerak itu kan belajar jadi pemimpin ya. Supaya adil keputusannya, arif bijaksana dalam membuat keputusannya, kemudian berani untuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah. Jadi pemimpin jangan lari dari masalah. Hadapi itu bukan berarti oleh kita, oleh kita ya, oleh teman yang lain bisa, oleh tim juga bisa. Oke, itu saya kira ya pelajaran berharga dari membuat keputusan masalah ini. Kalau boleh saya simpulkan ya Pak ya, mengenai pembicaraan kita pada modul 3.1 itu yaitu pengambilan keputusan, bahwasanya tadi sangat menarik ya Pak. Saya sampai catat, saya ingat-ingat gitu tuh. Kita harus memahami apa itu dilema etika dan juga rujukan moral, dan juga Bapak tadi kasih contoh kasusnya ya. Jadi dari situ kita juga belajar bahwasanya pada saat kita mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, apalagi pemimpin di sekolah, maka kita juga harus melakukan atau melaksanakan ya semua
atau mengambil keputusan itu berdasarkan satu dasar hukum, yang kedua itu manfaatannya atau kegunaannya, lalu sifat atau waktunya juga itu harus kita pertimbangkan juga. Dan poin yang paling utama yaitu pada saat kita menjadi pemimpin itu kita harus berani mengambil keputusan, tidak lari dari masalah, kita selesaikan dengan tim di sekolah, kita bicarakan masalahnya seperti apa hingga kita ambil keputusan yang terbaik dan bermanfaat juga untuk warga sekolah. Itu saja Bapak, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kita sudah mengganggu waktunya. Sama-sama Bu. Sama saya juga belajar kan. Luar biasa. Sudah, Ya, mungkin itu Pak Dian ya. Terima kasih atas waktunya dan semoga selalu sehat. Ini sama-sama ya. Ya, terus membimbing kami ke depannya gitu. Saya juga mau rehat jadi Ya, asesornya. jangan bosan kalau kita sering kesini minta bantuan. Itu mungkin saya dan teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama ya. Terima kasih banyak. Siap. Analisis dan refleksi. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara dan prosedur yang baik dalam pengambilan keputusan karena berpatokan pada nilai-nilai kebajikan. Masing-masing kepala sekolah telah menerapkan beberapa prosedur dari 9 langkah, meskipun belum terlampau lengkap, tetapi dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika, terdapat kesamaan dalam pengambilan keputusan oleh kedua kepala sekolah tersebut dan menggunakan paradigma keadilan lawan rasa kasihan dan menerapkan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Rencana ke depan bagi para pemimpin adalah harus menerapkan prosedur khusus yang dapat memudahkan dalam mengambil keputusan terkait dilema etika. Untuk mengukur keefektifan suatu keputusan, diperlukan adanya pengujian melalui 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Dan yang keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Kemudian yang kedelapan, buat keputusan. Lalu yang kesembilan adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Rencana penerapan saya di masa yang akan datang adalah apabila saya dihadapkan dengan situasi dilema etika, maka saya akan menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dengan memprioritaskan kebutuhan murid dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan. Lalu saya akan terus melatih kecakapan saya dalam membuat keputusan dengan memperbanyak praktik, yaitu dimulai dari ruang lingkup terdekat, yaitu di lingkungan kelas maupun sekolah. Demikian video dari tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara dengan kepala sekolah. Terima kasih.